Kabel itu, kabel. Maju lagi Pak, kabel nggak nyampe tuh Pak. Nah, siap. Belakang belakang. Handphone, bentar gue foto dulu bentar Mas. Lagi dulu. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya telah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Ada sekitar 21 pertanyaan, termasuk biodata yang memerlukan waktu sekitar 35 menit untuk mengisi biodata tersebut. Dan kemudian suasananya sangat nyaman, penyidiknya Pak Alfred sangat baik, dan saya tidak kedinginan karena ruangannya sudah lebih hangat, mendapatkan kopi dan juga makan siang gado-gado cemara, sehingga sangat baik. Hanya tadi agak sedikit tersendat karena persoalan jaringan. Dan untuk itu dari sekitar 21 pertanyaan yang diberikan kepada saya tersebut berkaitan dengan apakah saya kenal baik dengan salah satu yang ditetapkan tersangka, saudara Harno. Dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut, sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik, dan juga tidak ada terkait dengan urusan dana disampaikan ke partai. Karena itu harga terima di data. Karena itu harga terima di harga terima di. Oh iya betul. Ada beberapa sesuai dengan di surat perintah ini. Saya tidak kenal dengan saudara Dion. Saya juga tidak kenal terkait dengan saudara Reza, saudara Harno Trimadi. Itu seperti ini. Hanya karena memang pernah ada proses komunikasi yang dilakukan oleh Pak Adi Darmo yang kemudian mengirimkan nomor telepon saya. Dan tadi apakah di situ terjadi pertemuan atau tidak? Ya dalam seluruh memori yang saya miliki tidak pernah melakukan pertemuan. Tapi saya juga minta tolong KPK. Ya sekiranya ini saya juga tolong diingatkan karena saya bertemu dengan begitu banyak orang. Dan adanya nomor saya, handphone saya di tempat Pak Harno bukan berarti kemudian kami melakukan tindak korupsi. Jadi pesan moralnya hati-hati mengirim nomor telepon. Pak Hasto, tapi salah satu yang dikonfirmasi adalah betul soal aliran dana nggak sih Pak dari Pak Harno tadi kepada? Ya kami nggak pernah berbicara dana. Memang partai kan juga punya fungsi aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat karena anggota dewan punya tugas-tugas representasi, fungsi aspirasi itu biasa dilakukan. Ya. Mas Hasto, tadi itu berarti di penyidiknya ada dugaan bahwa salah satu pertemuan ya terkait dengan Pak Harno, terus juga tadi ditanyain soal Pak Dion Renato itu ya, Mas Hasto, itu ada terkait dengan aliran dana yang ada di kasus DJKA ini Mas ya? Oh tidak ada, kalau hal tersebut tidak ada. Lebih kepada komunikasi. Pada dalam komunikasi tersebut, Bapak Harno mau diatur pertemuan dengan saya dan kemudian nomor handphone saya dikirim. Seperti itu. Tapi nggak pernah bertemu ya Pak? Tidak. Soal Pak Bumika Sumadi atau Pak Erick Thohir nggak ditanyain? Oh tidak, ya karena memang Pak Adi Darmo saat itu selaku kepala sekretariat tim pemenangan memang sering kami tugaskan untuk bertemu dengan para menteri yang memang bergotong royong di dalam pilpres. Mas, tapi untuk pertemuan-pertemuan itu selaku tim ketua kampanye itu Pak Erick Thohir seharusnya tahu ya Mas ya berarti?
Itu kan beberapa menteri kita masukkan di dalam tim pemenangan Pak Jokowi ke Haji Maruf Amin. Jadi kami ini biasa, beberapa yang masuk ya kami lakukan koordinasi. Disitulah asal muasal Pak Adi Darmo kenal baik dengan Pak Budi Karya. Kalau juga ditanyakan apakah saya pernah bertemu dengan Pak Budi Karya, ya pernah bertemu, beliau sebagai menteri. Kami berapa kali mengundang di acara partai untuk program desa wisata misalnya. Karena dalam desa wisata itu ada fungsi-fungsi terkait dengan fungsi dalam rangka tugas dan membangun negara. Pak Hasto, penekanan kembali Pak soal aliran dana itu apakah itu untuk terkait dengan Tidak ada aliran dana ya. Jadi tidak ada aliran dana. Tidak ada pertanyaan terkait dengan aliran dana. Saya tadi yang bertanya justru. Saya justru bertanya apakah kalau ini harusnya rahasia atau tidak, apakah ada aliran dana? Oh, dikatakan tidak ada. Mas, soal putusan MK hari ini Mas Hasto, ini kan memungkinkan PDIP untuk tersenyum setelah putusan MK tersebut. Ini mencerminkan bahwa ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan, dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Mas, untuk berapa persen untuk Anies Baswedan Pak Hasto? Calonnya untuk Anies Ya kan calon sendiri. Oke. Bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Mas Hasto soal pribadi gimana Pak? Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang daftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Berarti kader dari PDIP peluang Mas Anies dengan Pak Haidar gimana Pak? Ya namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang itu dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PD Perjuangan. Mas DPP akan mengusulkan nama Pak Anies Baswedan menjadi Cagup Jakarta Mas. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Pertimbangan nggak Mas Hasto? Ya Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektur upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik itu peran kepemimpinannya membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika, terutama bangsa-bangsa Islam. Dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam. Sehingga inilah yang kemudian Pak Anies berikan apresiasi, dan kami terima karena Bung Karno adalah bawa bangsa kita semua. Mas, untuk menindaklanjuti putusan nomor 60 DPP Partai Buruh itu dari DPP PDIP, apakah menyampaikan terima kasih ke kedua partai itu? Ya ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya, dan melalui Partai Gelora, Partai Buruh kami mengucapkan terima kasih. Berarti setelah ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Yang melawan 12 partai Mas. Kita kan bersama dengan rakyat. Yang kita lawan ini ya mereka ya judi online, ya kita lawan. Gembong-gembongnya harus kita lawan. Kami dukung KPK agar bisa menangkap gembong judi online, gembong tambang ilegal, gembong untuk narkoba, gembong untuk kejahatan perbankan. Itu yang kami dukung sepenuhnya, agar KPK fokus juga pada kasus-kasus besar yang merugikan bangsa dan negara. Mas Hasto soal PDIP akan mengumumkan Ya nanti kita umumkan. Mas Hasto soal calon independen dari Mahfud itu kan KPUD mengambil langkah justru mengurangi jumlah KTP-nya bukan masuk tindak pidananya. PDIP seperti apa? Jadi berpolitik itu atas dasar etika dan moral. Satu saja KTP ada yang dimanipulasi, itu udah pelanggaran etika berat. Jadi jangan sampai kita biarkan negeri ini, kata Pak Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, jangan sampai negeri ini kehilangan jiwa dan raga terpisah, lalu etika dan moral ditinggalkan. Maka seruan perbendaharaan
Ini harus kita buka ruang, termasuk dalam pilkada, termasuk agar pilkada tidak menjadi objek dalam mobilisasi kekuasaan untuk calon-calon tertentu. Karena kami mendengar, kami mendapat laporan ada satu daerah yang karena kaya dengan tambang, lalu diusahakan calon tunggal. Calon tunggal dari PD Perjuangan juga ada, tetapi ini melalui kerja keras, melalui pengakuan dari rakyat, bukan mobilisasi kekuasaan, bukan menggunakan hukum sebagai alat intimidasi. Kan tadi nggak boleh buat telepon, jadi belum komunikasi. Jadi nanti di pilkada mau Pak Anies sama pendidikan PDIP sendiri? Ya kita akan dorong calon-calon terbaik yang mampu membangun negara kita melalui pembangunan di daerah, dan itu mendapatkan legitimasi dukungan kuat dari rakyat. Itu sikap dari PD Perjuangan yang sejak dulu kokoh di dalam mengawal jalan kerakyatan ini, sehingga rakyat yang berdaulat untuk menentukan pemimpin jangan sia-siakan hak rakyat itu hanya karena bansos, hanya karena intimidasi, hanya karena calonnya ini anak si A, anak si B yang merupakan pejabat negara. Tapi gunakan dengan nurani untuk memilih pemimpin yang betul-betul membawa kemajuan daerahnya karena rekam jejaknya yang sangat baik sebagai pemimpin. Tapi pandangan Bu Mega terhadap Pak Anies itu bagaimana sih, Mas? Saat penetapan calon bukan saat pelantikan itu gimana? Ya itu bagian dari keadilan bahwa usia itu menunjukkan kematangan kepemimpinan seseorang. Tapi pandangan Bu Mega terhadap Pak Anies sendiri. Pak Anies Baswedan itu putra ya tokoh pahlawan. Ya Pak Baswedan itu beliau juga dikenal perjuangannya di BPUPK. Masa boleh tanggapan lagi soal Junior Golkar ini tekan surat buat mendorong Pak Jokowi jadi bentuk Golkar. Ya tanggapannya Pak? Ya itu Tania yang mengusulkan. Mas Hasto, mengenai pilkada di wilayah Banten, kemarin Golkar mengatakan kalau mereka bakal mengumumkan pencalonan Airin di wilayah Banten. Apakah PDI juga akan dicabut? Ya itu kemenangan dari Partai Golkar, tapi aspirasi dari rakyat banyak yang membuat deklarasi untuk Airin dan Ade Sumardi. Itu aspirasi yang berkembang dari bawah. Jadi akan mengusungkan Putusan MK juga menyatakan Mas Kaisang juga gagal Saya nggak dengar. Oh ya, jadi gagal tidaknya itu kan seorang melalui ujian sejarah, melalui gemblengan sejarah. Apakah pemimpin itu punya etika dan moral, punya kemampuan di dalam menjawab suara rakyat? Itu bagi PD Perjuangan seperti itu. Karena itulah kami melakukan kaderisasi kepemimpinan. Ya kami harus tegas. Dulu aja ada perubahan MK 90 langsung dirubah dan itu pelanggaran etika berat, apalagi ini masih ada waktu. Jadi KPU ya harus melakukan penyesuaian. Mas Hasto, soal lain Mas, pasca reshuffle, apakah PDI berniat untuk menarik mimpi-mimpi ini Mas? Karena kan bisa 5 nih. Pasca reshuffle kami akan menarik Pak Lauli untuk lebih aktif di dalam memenangkan pilkada, di dalam membangun reformasi sistem hukum kita agar berkeadilan, agar sistem hukum ini betul-betul memastikan bahwa kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Mas Hasto, mengenai pilkada di Jawa Timur, PDIP sendiri akan tetap berkoalisi dengan PKB nggak untuk mengusung Marzuki dan tadi itu pasangan Marzuki? Bu Mega itu ikut mendirikan PKB, jadi kami bekerja sama secara empiris pada tanggal kita mengumumkan ada 305 kepala daerah. Kerjasama PDI itu ada dengan Golkar karena proporsional terbanyak pemenang kedua Golkar, yang ketiga dengan Gerindra, kemudian dengan PKB, dengan PAN, dengan P3, dengan Hanura. Kami ada kerjasama dengan Nasdem, dengan Perindo, kemudian juga dengan PKS di beberapa wilayah dan PSI. Jadi kami menjadi titik temu dari berbagai calon-calon yang diusung dari daerah sesuai dengan konfigurasi politik di daerah. Pak, ini kan kemarin habis ya reshuffle ya, kemungkinan juga nanti perubahan undang-undang MD3 untuk pemilihan ketua DPR. Ya undang-undang MD3 ini kan belum dijalankan karena ketika rakyat memilih dan menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif,
Tentu di dalam undang-undang yang disosialisasikan saat itu, ketua DPR RI itu berasal dari PD Perjuangan. Demikian pula di daerah-daerah lain, mutandis. Siapa pemenang pemilu di daerah, contohnya di Jawa Barat dari Gerindra, nanti otomatis Gerindra yang menjadi ketua DPR. Kalau terjadi ketua DPRD, kalau terjadi perubahan, maka implikasi politiknya akan sangat luas. Apalagi dalam situasi ekonomi yang tidak baik. Nanti resiko-resiko politik, resiko hukum, keamanan, resiko ekonomi itu akan terjadi penggumpalan, dan itulah yang tidak diinginkan. Maka jangan kedepankan ambisi kekuasaan. Berpolitik itu taat pada aturan main, dengarkan suara rakyat yang telah memilih di dalam pemilu legislatif. Saya kan nggak bicara ketemu Pak Anies. Pak Ahmad Basara sudah bertemu, melakukan komunikasi politik. Ya, cukup ya. Udah capek. Nggak usah nunggu lama. Oh, tuh jatuh tuh, awas kabel. Awas kabel. Nanti mongkok ya. Senyum. Oke, makasih. Pada makan kan? PPP ya?